Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Ibu Profesor Dr. Zulis Ikawati Apoteker selaku narasumber, dan teman-teman semua yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul bersama secara online melalui Google Meet ini. Pada kesempatan yang baik ini, kami dari kelompok 5, golongan 2, English for Pharmacy dari kelas C, akan melakukan wawancara dengan Prof. Zulis dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah English for Pharmacy. Di sini, saya Ernita Aprila akan memandu jalannya interview ini. Adapun teman-teman kelompok kami terdiri dari 7 orang, yaitu Esther, Fadila, Erwin, Fauzan, Serina, Fani, dan saya sendiri. Wawancara ini akan mengangkat topik mengenai rheumatoid arthritis dan narasumber kami adalah Prof. Zulis. Beliau adalah seorang guru besar dari Fakultas Farmasi UGM dengan spesialisasi di bidang farmakologi dan farmasi klinik. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Baik, alhamdulillah. Sedang sibuk apa kira-kira hari Ibu? Banyak, macam-macam. Ya, banyaklah tugas deadline mereview paper. Kemudian sebenarnya ada beberapa meeting juga. Nanti siang juga ada pertemuan. Kuliah juga. Semoga berjalan dengan baik ya Bu. Amin. Baik, sebelum memulai wawancara, saya akan menjelaskan terkait mekanismenya. Teman-teman dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu, kemudian langsung bertanya secara open mic kepada narasumber. Dan setelah itu, Prof. Zulis dipersilakan untuk langsung menjawabnya. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada teman-teman untuk segera mengajukan pertanyaannya terkait rheumatoid arthritis. Ya, permisi Ibu. Saya Fani izin bertanya terkait rheumatoid arthritis. Ya, kelompok kami sudah sempat membahas berdiskusi terkait rheumatoid arthritis sendiri, yang mana RA itu kan sebuah peradangan pada sendi yang menyebabkan bengkak dan kaku pada persendian seperti di otot, ligamen gitu ya Bu. Nah, tapi kami masih belum begitu memahami terkait RA sendiri. Nah, kemudian RA ini di pandangan Prof. Zulis sebagai seorang farmasis itu gimana ya Bu? Karena di masyarakat tahuannya kurang begitu memahami gitu tentang RA gitu Bu. Terima kasih. RA atau rheumatoid arthritis itu adalah penyakit radang sendi ya. Jadi arthro itu kan sendi, itis itu inflamasi atau peradangan. Jadi peradangan pada sendi. Tapi penyakit artritis itu sebetulnya banyak sekali jenisnya. Nah, salah satunya adalah rheumatoid arthritis itu. Orang awam sering menggunakan istilah rematik gitu ya. Oh, saya kena rematik ya. Tapi sebenarnya rematik itu sendiri agak mislead ya. Jadi rematik itu sebenarnya yang mana? Karena sebetulnya ada lagi penyakit yang di persendian yang juga commonly terjadi di orang, itu adalah osteoartritis. Osteoartritis itu terjadi karena terjadi karena degeneratif. Biasanya lebih kepada berkurangnya tulang rawan. Jadi terjadi degenerasi atau pengurangan dari tulang rawan di persendian, dan itu sifatnya lebih lokal. Ya, lokal itu artinya bisa di salah satu tempat ya. Bedanya dengan rheumatoid arthritis is immunological disorder. Ya, dia adalah penyakit autoimun. Makanya sifatnya lebih sistemik. Sistemik itu artinya dia bisa mengenai berbagai tempat dan itu simetris gitu. Jadi bisa kiri kanan gitu ya. Jadi dan itu bisa mengenai juga sendi-sendi yang kecil. Jadi di sendi seperti tangan kayak gini ya. Sedangkan osteoartritis itu kebanyakan di sendi-sendi yang menumpu berat badan. Jadi kebanyakan di tulang, di lutut, di panggul, seperti itu tuh banyak. Dan itu tidak harus simetris, kadang hanya salah satu aja gitu. The similar dari dua ini adalah dia adalah pada sendi dan dia bersifat kronis. Sifatnya kronis artinya dia adalah penyakit jangka panjang. Kemudian perbedaannya lagi, ini saya kira ini perlu ngerti juga tentang perbedaannya karena itu sangat sering disalahartikan gitu ya. Osteoartritis itu tadi ya penyakitnya degeneratif, tidak sistemik, sehingga pengobatannya kita biasanya lebih banyak menggunakan simptomatik ya, jadi mengurangi gejala menggunakan NSAID, dan kadang-kadang ada juga tambahan misalnya injeksi hyaluronat ataupun obat-obat yang gampangnya tuh bahasa awamnya tuh vitamin sendi gitu.
Jadi untuk meningkatkan kartilago seperti itu. Tapi untuk rheumatoid arthritis kita menggunakan adalah imunosupresan. Sangat berbeda sekali. Imunosupresan itu adalah obat-obat yang menekan sistem imun. Kenapa? Karena penyakit ini adalah penyakit autoimun. Jadi imun sistemnya berlebihan terhadap satu faktor yang ada dalam tubuh sendiri, di mana salah satunya adalah rheumatoid factor. Ketika dokter mendiagnosa suatu rheumatoid arthritis, salah satu yang dilihat adalah rheumatoid factornya, dan itu biasanya tinggi. Nah, selain rheumatoid factors, ada juga yang namanya anti-CCP ya, ada semacam protein khusus gitu yang dia akan elevated ketika pada penyakit rheumatoid arthritis ini, dan itu menjadi penanda yang khas juga. Osteoartritis itu kebanyakan adalah pada usia lanjut, karena itu adalah penyakit degeneratif. Tapi bisa juga terjadi pada usia yang lebih muda ketika dia obesitas. tapi untuk rheumatoid arthritis dia dijumpai pada usia lebih muda, bahkan usia produktif. Kadang usia 20-an tahun seperti itu udah pada mulai kena rheumatoid arthritis, karena ini adalah penyakit sistem imun dan sering dijumpai pada wanita. Rheumatoid arthritis pada sendi kecil ya. Jadi kalau yang sampai parah itu sampai pada bengkok. Jadi not only the cartilage, tetapi juga dia bisa mempengaruhi tulang keras. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Baik, pada teman-teman yang lain, apabila ada pertanyaan, silakan diajukan. Baik Bu, izin bertanya. Ya, Tadi gejala antara osteoartritis dengan rheumatoid arthritis itu kan mirip-mirip. Orang awam ini kan kurang tahu bedanya gitu kan. Lalu kapan mereka harus melakukan meminta diagnosis kepada dokter? Jadi gejala pada osteoartritis maupun rheumatoid arthritis kan memang agak mirip ya. Mesti ada pembengkakan pada sendi seperti itu ya. Cuman karena untuk rheumatoid arthritis itu sifatnya sistemik, itu kadang-kadang ada gejala-gejala yang lain. Kadang-kadang ada yang kehilangan nafsu makan, apa gitu. Jadi lebih ke sistemik gitu. Memang kalau orang awam, masyarakat itu nggak bisa membedakan atau sulit untuk membedakan. Itu pun nanti harus ada diagnosanya. Jadi saya pernah tuh, suatu kali saya habis dari luar kota. Mulai dari turun pesawat itu kok rasanya kayak gitu, persendian. Karena saya ingin memastikan ya saya datang ke dokter. Terus dokter minta saya cek lab dan salah satu yang diukur adalah CRP. CRP itu penanda peradangan. Kemudian ada lagi rheumatoid factor. Saya lihat CRP saya tinggi. CRP itu adalah penanda adanya inflamasi. Jadi that's right bahwa saya mungkin memang lagi inflamasi di peradangan. Gitu. Tapi RF saya, rheumatoid factor saya rendah atau normal gitu ya. Jadi itu paling tidak bisa exclude lah. Itu bukan itu. Jadi memang harus diperiksa ya sebaiknya. Kalau memang ada masyarakat mesti mengalami suatu peradangan sendi yang mungkin kok lama nggak sembuh-sembuh. Menurut Prof. Zuli sendiri sebagai apoteker ada saran atau edukasi gitu nggak Bu, biar orang awam tuh juga bisa ngerti kapan mereka harus mulai curiga dan memperkirakan mereka itu kemungkinan terkena RA atau enggak gitu Bu. Jadi sebetulnya orang awam itu juga tadi saya bilang alarmnya adalah durasi ya, karena ini penyakit kronis. Kalau orang awam kan biasanya malah lebih santai ya. Cuma kalau kemudian berlama-lama dia kan pasti nggak nyaman. Nah jadi nggak nyaman itu pasti dia akan pergi ke dokter atau apa gitu. Memang harus ditunggu dulu, jangan-jangan memang cuma akut aja. Kalau misalnya seminggu atau 2 minggu itu masih dibilang akut lah. Tapi kalau udah sebulan, 2 bulan gitu loh, kok nggak sembuh-sembuh gitu ya, nggak. Nah itulah kita mulai bisa mewaspadai. Terima kasih Bu. Baik Bu, saya izin mengajukan pertanyaan. Untuk pertolongan pertama bagi mereka yang sudah duluan menyadari itu apa aja sih Bu? Obat-obat yang bisa mereka konsumsi? Ya, jadi karena rasanya itu sakit dan itu memang proses radang, pastinya salah satu obat pertamanya adalah golongan NSAID, non-steroid anti-inflammatory drug. Itu biasanya pasti dapat, karena itu obat anti radang ya. Tapi itu hanya sebagai symptomatic terapi ya, karena dia not cure the disease ya, dia hanya sebagai mengontrol supaya nggak sakit. Untuk yang udah confirm dia adalah rheumatoid arthritis, maka biasanya obatnya adalah ditambah dengan obat-obat golongan DMARD ya, atau istilahnya disease modifying anti-rheumatic drug. Yang sering dipakai itu apa? Methotrexate. Jadi spesifik dia menekan sistem imun sehingga dia nanti bisa membantu untuk mengurangi gejala rheumatoid arthritis yang disebabkan karena berlebihnya atau overaktivitas dari imun sistem. Plus agen biologis. Agen biologis itu adalah obat-obat yang menekan protein tertentu. Jadi ternyata pada rheumatoid arthritis itu ada beberapa sitokin yang tinggi, yaitu adalah TNF-alpha sama interleukin 1. Nah dari situ para ahli mengembangkan obat yang bekerja sebagai anti-interleukin 1 maupun juga antagonis atau penghambat dari TNF-alpha gitu. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya.
Ya, jadi setelah menyimak penjelasan tadi ya, kami kan sebagai farmasis muda, bisa dibilang calon apoteker nanti di masa depan. Nah, apa aja sih saran dari Ibu atau nasihat yang bisa diberikan kepada kami semua ini untuk bisa nanti mengedukasi atau membantu pasien-pasien gitu untuk menyadari atau lebih aware lagi tentang RA itu sendiri begitu? Yang pertama tentu kan farmasisnya harus memahami dulu tentang penyakitnya. Jadi memang kalian harus menguasai dulu tentang penyakit ini ya, patofisiologinya bagaimana, bedanya dengan artritis yang lain. Nah, memang kita tidak dalam posisi mendiagnosa, kita tidak punya kewenangan untuk mendiagnosa. Tapi yang bisa kita lakukan adalah mengedukasi mereka untuk menghindari faktor risiko dari terjadinya flare ya. Jadi misalnya harus menjaga apa gitu ya, dari supaya nggak kambuh, kemudian kepatuhannya minum obat, karena sekali lagi penyakitnya penyakit kronis. Means that dia harus menggunakan obat dalam jangka panjang. Kemudian kita perlu aware juga terkait dengan possible side effect. Kalau yang harus diedukasi kepada masyarakat memang perlu memahami tentang penyakitnya. Memang mungkin tidak sampai sedalam kita sebagai tenaga kesehatan ya, tapi at least ketika dia ada kambuhan atau apa gitu ya, dan kemudian ada efek samping, mungkin segera dia bisa menyampaikan pada apoteker atau dokter untuk bisa ditata laksana begitu. Kita memahami penyakit dan juga obatnya itu tadi mengawal ya, supaya pasien mendapatkan the right drug, the right medication, kemudian dia dapat menggunakan dengan proper way, optimize the therapeutic outcome and minimize the side effects seperti itu. Oke, baik Bu, sangat mencerahkan untuk kami yang kedepannya akan menjadi calon apoteker di masa depan. Baik, dari wawancara ini dapat kita simpulkan bahwa rheumatoid arthritis ini berbeda dengan rematik yang diketahui oleh orang awam kebanyakan. Rheumatoid arthritis ini adalah immunological disorder, ini sifatnya sistemik. Kemudian kalau osteoartritis bersifat degeneratif dan tidak sistemik, dan golongan obatnya untuk osteoartritis itu bisa digunakan NSAID. Kemudian untuk RA itu bisa digunakan obat-obat dari golongan imunosupresan, dan ini biasanya menyerang pada orang-orang yang berusia 20 tahunan dan kebanyakan pada wanita. Ini terkait dengan pengurangan massa tulang, dan edukasi yang bisa kita berikan kepada pasien adalah tidak memberikan harapan palsu bahwa obat ini bisa menyembuhkan, dan pasien bisa diberikan edukasi yaitu harus patuh menggunakan obatnya. Dari situ kesimpulan dari wawancara ini. Demikian berakhir sudah wawancara pada pagi ini dengan topik rheumatoid arthritis. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Zulis karena telah meluangkan waktunya untuk memberikan kami pengetahuan dan pengalamannya. Semoga apa yang kita dapatkan dari wawancara ini dapat membawa manfaat bagi kita semua dan dapat menjadi bekal kita ke depannya dalam menghadapi berbagai macam rintangan di dunia farmasi. Selaku moderator, saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam tutur kata maupun perbuatan saya dalam wawancara ini. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih banyak, Ya, Prof. sama-sama. Zulis. Ya. Prof. Sehat selalu, Prof.